banyak anak remaja anemia, dan itu kita khawatirkan kalau nanti dia menjadi ibu, nanti dia hamil, kan dia hamil untuk 2 orang yang makan. Kalau dia kurang gizi, otomatis dia akan anemia. Menjadi ibu rumah tangga, seorang ibu dia bisa melahirkan keturunan yang sehat, cerdas dan berkualitas. Dan jangan jadikan melahirkan anak yang sakit-sakitan, karena itu jadi beban juga buat dia dan keluarga, dan juga beban bagi negara. Iya. Selamat datang di podcast RRI, ruang bincang inspiratif dan juga pastinya menyuarakan informasi penting bagi masyarakat. Saya Angel Boymau, dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik ya, dan juga tentunya penting nih, yaitu peran bidan dalam menjaga kesehatan ibu dan anak. Bersama saya telah hadir narasumber yang sangat kompeten tentunya ya di bidangnya, ya Ibu Bidan Rita Carolina Apalem, STR Cap MKes. Beliau selaku Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Papua Barat. Ya, selamat datang Ibu. Terima kasih Angel mengundang. Baik, terima kasih ya sudah hadir, meluangkan waktu di tengah kesibukan Ibu nih. Ya. Baik, mungkin kita langsung saja ya bincang-bincang terkait dengan peran bidan ya dalam kesehatan ibu dan anak nih. Ibu bidan, apa saja sih peran utama ya bidan dalam mendampingi ibu ya selama masa kehamilan hingga persalinan? Terima kasih. Kalau dari masa kehamilan ya, kalau masa kehamilan dan persalinan itu, bidan itu berusaha harus mengedukasi masyarakat untuk datang ke vaskes atau ke bidan di puskesmas untuk memisahkan kehamilannya sedini mungkin. Sedini mungkin itu sejak dia merasa dirinya hamil, tidak dapat haid, begitu dia sudah harus datang ke bidan. Kemudian di dalam pelayanan ANC atau kehamilan itu, bidan akan melakukan screening itu screening faktor-faktor risiko. Kalau deteksi ada masalah, merujuk. Jadi dia harus memastikan ibu hamilnya datang, dilakukan pemeriksaan, di screening dan rujuk. Itu bidan hanya memberikan asuhan dan rujukan. Tindakan selanjutnya akan dilakukan di rumah sakit. Dan peran bidan itu di fasilitas tingkat 1 dan juga ada di TPMB tempat praktek mandiri bidan. Jadi deteksi dini itu mulai dari periksa tekanan darah. Kalau tekanan darah tinggi, dia harus ibunya harus ditata laksana. Biasanya itu dirujuk karena ditakutkan pada saat nanti melahirkan bisa kejang. Dan juga di screening anemia, kalau dia AB-nya rendah atau lila, lingkar lengan atas, kalau kurang dari 23 dia harus ditata laksana oleh petugas gizi. Ya. Kemudian kalau dia ada penyakit menular, ditata laksana di bagian penyakit menular sampai dengan pengobatan, dan bila perlu rujukan. Baik, menarik ya, luar biasa sekali nih. Nah, terkait dengan 1000 hari pertama kehidupan nih Ibu, bagaimana peran bidan memastikan tumbuh kembang bayi berjalan dengan optimal? Ya. 1000 hari kehidupan berarti dari kandungan ya. Benar. Ibunya harus sehat. Ibu Pasti, harus sehat pertama, itu yang dia pertama harus datang. Kemudian pada saat melahirkan, ibunya harus melahirkan di vaskes. Dan dia harus mendapatkan pelayanan yang lengkap, mulai dari bayinya lahir itu dia harusnya IMD. Begitu IMD, inisiasi menyusui dini, kemudian dia akan mendapatkan pengobatan seperti vitamin K, kemudian dapat HB0, imunisasi yang tadi saya bilang pencegahan hepatitis HB0, kemudian dipantau tumbuh kembangnya mulai dari situ sampai umur 5 tahun pakai buku KIA. Nah, buku KIA itu sebenarnya lebih melibatkan keluarga karena keluarga juga bisa melakukan deteksi dini di rumah, karena pada dia tinggal lihat umur berapa, kolom-kolom pertanyaan-pertanyaan tinggal centang kolom ya tidak. Kalau misalnya usia 6 bulan anaknya belum tengkurap, sudah tengkurap atau belum, atau tentang yang mana. Kalau misalnya belum, suruh dilatih sesuai dengan yang ada di buku KIA, diajarkan bapak ibunya atau keluarga yang mengasuh buat anaknya seperti ini. Terus nanti bawa ke puskesmas lagi, kalau tidak ada perubahan anaknya terus dirujuk ke dokter anak. Baik, jadi buku KIA ini jangan sampai hilang ya. Jangan sampai. Untuk para orang tua nih. Karena ini buku KIA itu sangat terbatas. Terbatas ya. Teman-teman di puskesmas tuh kalau sudah tidak ada buku KIA, jadi kalau hilang dia tidak kasih lagi. Tidak kasih ya. Kasihan. Iya benar. Ya, Ibu Bidan, bagaimana sih dengan deteksi resiko kehamilan sejak dini, dan mungkin apa saja langkah-langkah yang dilakukan ya?
Itu tadi yang saya bilang, kalau dideteksi adanya masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi, itu harus ditata laksana, dirujuk ke spesialis. Kemudian kalau ada penyakit-penyakit menular atau penyakit-penyakit lain seperti malaria, dan itu harus ditata laksana sampai selesai sebelum ibunya melahirkan. Tapi kalau misalnya ada penyakit menular seperti HIV, itu pastikan ibunya melahirkan di Vaskes atau di Nakes, dan dicegah jangan sampai tertular ke anaknya. Jadi PMTCT. Jadi kalau ibunya dia perintah hamil dari sedini mungkin, dari awal hamil terdeteksi dia HIV, dapat terapi sampai 6 bulan, itu ibu tadi bisa melahirkan normal. Tapi kalau dia baru datang kehamilan sudah besar, belum minum obat belum 6 bulan, risikonya dia akan di SC, dioperasi. Sehingga itu upaya-upaya untuk mencegah jangan sampai anaknya kena HIV. Iya, Itu. baik. Oh, terima kasih ya, luar biasa nih. Ya, peran bidan memang sangat penting ya. Dan ini juga tidak kalah penting nih ya. Mungkin bagaimana sih bidan berperan dalam edukasi kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga ya, baik ibu-ibu maupun remaja putri nih. Iya, mulai remaja putri. Iya, benar. Jadi untuk remaja putri ini peran bidan itu mulai dari itu masuk dalam masa sebelum hamil. Iya. Masa sebelum hamil itu pada remaja putri pastikan remaja putri itu sehat. Dia jangan anemia. Kan anak sekarang makannya makanan siap saji. Iya. Super mie telur. Intel. Nah, tidak ada sayur. Nah, itu banyak anak remaja anemia, dan itu kita khawatirkan kalau nanti dia menjadi ibu, nanti dia hamil, kan dia hamil untuk 2 orang yang makan. Kalau dia kurang gizi otomatis dia akan anemia. Dan ibu-ibu hamil yang anemia sekarang tuh sebenarnya bukan ujuk-ujuk dia hamil langsung anemia. Dari masa sebelum hamil tuh dia memang sudah tidak sehat, sehingga pada saat dia hamil anemia. Nah, itu kita pastikan setiap remaja itu jangan sampai anemia. Terus dia harus kesehatan reproduksinya juga dijaga, jangan sampai terjadi penyakit menular, karena itu nanti akan berdampak kepada anaknya dan juga ibunya. Kemudian pada saat hamil, ibunya harus pemeriksaan kesehatan lengkap dan sejak awal. Kemudian pada saat melahirkan harus di Vaskes, ditolong oleh Nakes. Baik, sungguh ya peran bidan memang sangat penting nih. Ya, dan pastinya masyarakat juga harus butuh kesadaran ya, Iya, untuk menjaga kesehatan khususnya ibu dan anak. Ya, Ibu sebagai penutup nih, mungkin Ibu bisa sampaikan pesan-pesan atau mungkin saran ya kepada masyarakat khususnya ibu dan anak, dan juga pastinya remaja putri nih. Silahkan. Iya, untuk remaja putri jaga kesehatan sejak masih muda, karena pada saat nanti sudah harus menjadi ibu rumah tangga, seorang ibu dia bisa melahirkan keturunan yang sehat, cerdas dan berkualitas. Dan jangan jadikan melahirkan anak yang sakit-sakitan, karena itu jadi beban juga buat dia dan keluarga, dan juga beban bagi negara. Iya. Dan juga kepada ibu-ibu hamil, kalau hamil pastikan harus ke tenaga kesehatan sejak awal, karena banyak hal yang harus diperiksa, banyak hal harus yang dideteksi sejak awal, harus dicegah sejak awal. Dan kalau ibu mau dirujuk, rujukannya harus terencana, tidak bisa mendesak atau dengan situasi yang, karena itu membutuhkan transportasi, jarak yang bagaimana, itu kita butuhkan transportasi jenis apa, takutnya nanti terjadi masalah di jalan, itu akhirnya kematian. Seperti itu. Baik, terima kasih ya sudah bincang-bincang ya Ibu Rita. Terima kasih bersama kami di podcast RRI pagi ini. Terima kasih juga atas waktu dan ilmunya nih. Ya, semoga semakin banyak masyarakat yang menyadari pentingnya peran bidan dalam kehidupan masyarakat ya. Dan demikian podcast RRI Manokwari pagi ini. Saya Angel Boymau dan juga narasumber kita pagi ini Ibu Bidan Rita Carolina Apalem STR Cap MKes selaku Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Papua Barat. Sampai jumpa.